Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Tika Cahara dengan NIM 12376400022. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan mini riset kimia lingkungan yang berjudul Residu Antibiotik di Perairan, Resiko Resistensi Antimikroba, di mana mengenai rancangan yang saya usulkan itu berupa pemanfaatan biokar amfaskopi untuk asopsi ciprofloxacin sebagai penyewa model simbiotik dalam mendukung mitigasi risiko resistensi antimikroba di daerah aliran sungai Citarum Hulu. Nah, langsung aja untuk yang pertama mengenai latar belakangnya. Nah, residu antibiotik itu sendiri di perairan termasuk ke dalam kelompok pencemar baru atau emerging contaminant. Istilah ini tuh termasuk istilah pencemar baru. Bukan berarti senyawa tersebut itu baru muncul, tapi karena keberadaannya itu belum selalu terpantau dan belum dapat dihilangkan secara sempurna melalui pengolahan air secara konvensional. Nah, keberadaan antibiotik dalam air itu memberikan tekanan seleksi terhadap organisme di perairan, di mana dalam kondisi tersebut si bakteri yang sensitif itu bisa terhambat, sedangkan bakteri yang mampu bertahan punya peluang untuk berkembang dan membawa sifat resistensi tersebut. Nah, daerah Ciampul itu digunakan tadi karena aktivitas yang menjadi artinya beban pencemarnya itu lebih banyak gitu, karena akhiran dari limbah tersebut itu bisa masuk ke daerah aliran Sungai Citarum ini. Nah, makanya kita tuh perlu ada pendekatan efektif, ekonomis, dan yang paling penting itu ramah lingkungan untuk mengurangi residu antibiotik di perairan di daerah aliran Sungai Citarum tersebut. Nah, urgensi dari penelitian ini itu dimana untuk rencana itu berkaitan dengan resistensi antimikroba atau PMA yang saat itu menjadi persoalan kesehatan sekaligus lingkungan secara global, di mana ciprofloxacin dipilih sebagai model yang termasuk antibiotik golongan fluoroquinolone yang banyak digunakan dan mempunyai karakter kimia yang menarik untuk dipelajari dalam proses absorpsinya. Nah, sementara itu diketahui gitu ya, terutama di Bandung juga sampah kopi itu punya jumlah yang sangat melimpah dan mudah diperoleh karena pemanfaatannya yang masih hanya menjadi limbah organik seperti itu, dan setelah diubah menjadi biokar yang tersebut kita bisa gunakan di nilai tambah sebagai material absorben, dimana di topik itu akan menghubungkan dalam topik pencemaran air, kimia absorpsi juga dalam kesehatan lingkungannya. Untuk rumusan misalnya sendiri itu kita ambil bagaimana potensi biokar amfaskopi dalam menyerap ciprofloxacin dari air. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi proses absorpsi ciprofloxacin oleh biokar. Dan yang ketiga, bagaimana rancangan ini dapat mendukung mitigasi risiko resistensi antimikroba di daerah aliran Sungai Citarum. Nah, mengenai tujuan dari penelitian ini, tentu yang pertama yaitu merancang biokar amfaskopi sebagai absorben ciprofloxacin. Yang kedua, mengkaji pengaruh pH, waktu kontak, dan konsentrasi awal terhadap absorpsi. Dan yang ketiga, mengevaluasi potensinya sebagai solusi ramah lingkungan untuk pengurangan residu antibiotik. Ini untuk tujuan dari rancangan penelitian. Nah, untuk dasar dari kajiannya ini, ada 3 komponen utama yang menghubungkan antara pencemar dan juga absorben. Nah, mengenai metodologi yang diusulkan, nantinya untuk pengumpulan amfaskopi yang kita ambil gitu ya dari limbah-limbah itu kita kumpulkan, dan kemudian kita lakukan pencucian juga pengeringan agar kadar airnya menurun. Setelah kering, nanti amfaskopinya sendiri kita hidrolisis hingga menghasilkan biokar. Dan biokar ini tuh nanti kemudian dikarakterisasi menggunakan FTIR, SEM, dan juga BT. Nah, TIR sendiri itu digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi permukaan, SEM digunakan untuk mengamati morfologi biokarnya, dan BT itu kita gunakan untuk mengetahui gugus fungsi permukaan, karakteristik porinya. Nah, selanjutnya kita siapkan urutan ciprofloxacinnya dengan konsentrasi tertentu, dan biokar nanti kita kemudian dikontakkan dengan larutan ciprofloxacin melalui metode absorpsi secara batch. Setelah proses absorpsi dilakukan perhitungan efisiensi, penyisihan, dan kapasitas absorpsinya. Nah, konsentrasi ciprofloxacin sebelum sudah absorpsi digunakan tadi UV-BIS atau HPLC menyesuaikan fasilitas.
Nah, tahap yang terakhir itu mengevaluasi pada titik ujinya. Berikutnya, analisis konsentrasinya, dan kita evaluasi potensi penerapan bio tersebut dalam pengolahan pencemaran farmasi di lingkungan perairan. Nah, lalu selanjutnya, parameter yang akan kita amati itu ada dua. Yang pertama, parameter absorpsi itu meliputi pH larutan, waktu kontak, massa absorben, konsentrasi awal ciprofloxacin, efisiensi pengisian 9%, dan kapasitas absorpsi mg per gram. Nah, parameter ini itu digunakan untuk mengetahui kondisi yang paling mendukung proses peningkatan ciprofloxacin oleh biokarya sendiri. Dan untuk parameter yang kedua yaitu meliputi gugus fungsi permukaan, morfologi permukaan, dan juga gugus permukaan atau porositas. Nah, parameter karakterisasi ini tuh digunakan untuk menghubungkan sifat fisik dan kimia biokar dengan kemampuan absorpsinya. Nah, hasil yang diharapkan karena penelitian ini merupakan rancangan, maka hasil yang diharapkan itu bukan hasil eksperimen yang sudah diperoleh. Nah, yang diharapkan, biokar ampas kopi itu mampu mengangkat konsentrasi ciprofloxacin dalam air. Nah, efisiensi absorpsi juga dipengaruhi oleh pH, waktu kontak, dan dosis absorben. Biokar juga diharapkan menjadi absorben yang murah, ramah lingkungan, dan juga aplikatif, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Dan acara ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan metode untuk mengurangi pencemaran farmasi dan risiko resistensi antimikroba di perairan. Oke, jadi dari penelitian itu diharapkan bisa memberikan alternatif pengolahan pencemaran farmasi dalam air. Selain itu juga penelitian ini juga mendukung pemanfaatan limbah organik berupa ampas kopi menjadi material fungsional yang memiliki nilai dan guna. Di sisi akademiknya, juga penelitian ini dapat menambah kajian kimia lingkungan mengenai hubungan antara resistensi antibiotik dan resistensi antimikroba proses absorpsi kulit air. Dan dalam jangka panjangnya, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan absorben berkelanjutan dalam konteks pengolahan kulit air di daerah aliran sungai Citarum Hulu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.